Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani dari kelas 20T01 dengan NIM 21017 ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan uji kompetensi CPL Data Mining. Dengan ini soalnya ada klasifikasi, clustering, regresi linear, dan prediksi, yang dimana datasetnya itu bisa diambil dari Google, dari link, dari WA juga ada, yang dimana dataset penyakit, dataset PMB, dataset PMB juga, dan dataset penyakit dengan algoritmanya yang klasifikasi dengan C45, clustering dengan K-means, regresi linear dengan regresi linear sederhana, kemudian prediksi menggunakan KNN atau K-nearest neighbor. Langsung saja, jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Diambil dulu datasetnya. Klasifikasi. Yang pertama itu ada ini data mentah. Data mentah nanti bisa diambil dari link yang udah diberikan oleh dosen Pak Dedi. Kemudian kita masukkan ke Excel. Ini kurang lebih datanya ada 768. Ini karena 769 karena berserta dengan statusnya ya, ada nomor, fluorescence, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, AIC, dan outcome. Nah, kemudian dari data ini kita masukkan ke pre-processing data, yang dimana datanya tersebut kita ubah menjadi teks atau nominal. Ini kan integer, kemudian kita ubah jadi nominal dengan ketentuan yang ada. Ketentuannya di ada semalam yang di grup WA, yang dimana itu ini dia, kalau dia di Excel dia gampang. If A2 itu kolomnya, kolom thickness ini lebih kecil sama dengan 1 sedikit. Kemudian jika kolom ini lebih kecil sama dengan 5 maka normal, selebihnya maka banyak. Maka muncullah hasil banyak. Ini 6 termasuk banyak. Oke. Kemudian 1 termasuk sedikit. Kemudian 8 banyak. Nah, mana yang beda ya? Nah, ini nomor 6. Nomor 6 itu 5 normal. Oke. Kemudian selanjutnya begitu, ada glukosa. Ketentuan glukosa sebagai berikut. Nah, jika lebih kecil dari 95, lebih kecil sama dengan 95 maka normal. Jika lebih kecil sama dengan 140 itu medium, selebihnya tinggi. Kemudian blood pressure, jika lebih kecil sama dengan 80 dia normal, dan lebih kecil sama dengan 90 dia normal perlu tinggi, dan selebihnya tinggi. Skin thickness-nya, jika dia 0 maka ya, selebihnya tidak. Skin thickness. Kemudian ini ada insulin. Insulin jika lebih kecil sama dengan 140 dia normal, lebih kecil sama dengan 200 dia gangguan toleransi glukosa, selebihnya dia diabetes. Kemudian obesitas, jika dia lebih kecil sama dengan 25 dia normal, jika lebih kecil sama dengan 30 dia sedikit kelebihan beban, selebihnya obesitas. Kemudian diabetes prediksi function, jika dia lebih kecil sama dengan 0,5275 dia rendah, kemudian tinggi. Nah, di sini ada perbedaan antara rumus Excel antara diabetes dan BMI, yaitu dari segi function lebih kecilnya. Di sini lebih kecil 0,5275 berarti dia, kalau dia 0,5275 value-nya, maka dia termasuk tinggi karena dia tidak terikutkan dengan sama dengan. Jikalau dia sama dengan, nah ini seperti sama dengan nih. Jika F2 sama dengan 25, maka ini 25 termasuk dari bagian pada normal. Perbedaannya di situ. Nah, lanjut. Kemudian di X, jika dia lebih kecil sama dengan 25 dia muda, jika dia lebih kecil sama dengan 40 dia parubaya, selebihnya tua. Nah, ini outcome. Jika sama dengan 1 dia positif dan selebihnya negatif. Nah, berikut datanya ini ada kurang lebih 768. Oke, saya rekam. Kemudian dataset ini kita masuk ke manualnya dulu ya, perhitungan manualnya.
Nah, ini perhitungan manual. Pertama-tama ini saya pindahkan dulu data mentahnya, yang bukan data mentah, data yang udah di pre-processing data. Nah, pertama-tama kita hitung dulu jumlah totalnya yang skin thickness yang ya. Ini contoh dari mana ya? Pregnancy dulu lah ya. Pregnancy. Nah, ini. Pregnant. Kita hitung dulu dengan rumus CONIF. Menghitung berapa jumlah value yang ada pada suatu data. Contohnya ini. Value banyak yang positif ada berapa? Contohnya berarti ada 111. Mana ya? Ini deh. Kita blok ininya, datanya. Ini outcome-nya. Kemudian muncul dah 108. Yang pregnant yang banyak terus positif ada 111. Kemudian yang banyak tapi negatif ada 108. Kemudian yang normal yang positif ada 190. Yang normal negatif ada 213. Kemudian pregnantnya yang sedikit tapi dia positif ada 67. Terus dia yang sedikit yang negatif ada 179. Kemudian glukosa. Glukosa juga begitu dengan rumus CONIF. Jika dia tinggi terus dia positif ada 132, tinggi negatif ada 60. Selanjutnya normal ada, jika dia normal dia positif ada 14, kalau dia negatif ada 146. Terus yang medium, kalau dia positif ada 122, terus yang negatif ada 94, ternyata saya zoomnya. Nah, kemudian blood pressure. Nah, ini blood pressure dia, kalau dia diabetes positif ada 46. Kemudian kalau dia diabetes negatif ada 39. Terus gangguan toleransi glukosa. Yang positif ada 40. Yang negatif ada 39. Terus yang normal, ada yang positif ada 182, yang negatif ada 422. Begitu seterusnya. Skin thickness juga begitu, mana skin thickness. Nah, yang dia ya positif ada 88, yang negatif ada 9. Terus yang tidak, yang positif ada 80, yang negatif ada 361. Terus yang insulin oh, insulin dia katanya hilang nih. Ini kita lanjut aja lah ya, mulai dari BMI. Kemudian BMI ada juga, sama juga kayak gitu, yang obesitas dia positif 215, yang negatif 250. Jadi kurang lebih begitu, kalau saya jelaskan semua mungkin panjang videonya. Nah, jadi ini datanya ini kita valuekan dulu, kita jumlahkan dulu berapa semuanya. Nah, ini yang ada banyak ada berapa? Contohnya di pregnancy. Ini kan saya urutkan ini sampai bawah. Yang banyak ada 219. Terus yang sedikit ada 3, yang normal ada 33, yang sedikit ada 246. Nah, ini datanya ini dengan rumus CONIF juga, CONIF tapi nggak pakai S ya. CONIF kita blok datanya, terus kita cari apa yang mau dicari, contohnya sedikit. Maka keluar hasilnya 246. Seterusnya begitu, jadi ini dia perhitungannya. Dengan decision tree di mana S ini semesta, S1 ini positif, S2 ini negatif. Dengan entropi berikut. Yang pertama, pregnancy-nya banyak, normal sedikit. Nah, inilah gunanya kalau kita menggunakan Excel. Dia lebih gampang. Ini 219 ini dari mana? Ini yang banyak ada berapa di pregnancy contohnya. Ini 219 kan. Jangan ambil dari sini. Jadi gitu. Selanjutnya, yang normal juga begitu, sedikit, glukosa juga begitu, blood pressure juga begitu, insulin, BMI, diabetes brain function, terus X. Kemudian yang positif, dia yang banyak positif ada berapa? Dan banyak positif, yang banyak tapi negatif ada berapa? Contohnya yang positif ada 112 dan 108. Nah, ini dia hasilnya. Jadi tinggal copy, tinggal kita pastikan aja kemarin. Nah, kan dia cuma 3 nih faktornya. Ya udah kita copy. Terus glukosa juga begitu, semua juga begitu. Kemudian kita cari entropinya. Yang pertama entropi yang ini not 1. Dengan rumus minus U9. U9 ini yang negatif dibagi dengan jumlah kasus. Terus ini dikali im log 2. Kalau rumus di Excel im log 2 sama juga U9 dibagi S9 dikurang T9. T9 ini yang positif. Dikurang dibagi dengan S9 kali im log lagi T9 bagi S9. Maka keluar entropinya begini.
Oke. Kemudian setelah dicari entropinya, ini ada dua entropi, dicari entropinya, semua dicari entropinya. Nah, ini entropinya dicari juga, sama caranya gampang, ini tinggal copy terus pindah ke bawah, kita copy aja. Setelah semuanya dicari, kita cari gennya. Gennya ini jumpa hasilnya dengan rumus nih V9 entropi yang di awal terus dikurang dengan jumlah kasus yang banyak dibagi jumlah kasus semesta. Nah, ini 268. Terus dikali dengan entropi yang banyak ditambah normal terus dibagi dengan jumlah kasus yang not 1 dikali dengan entropi normal ditambah ini sedikit jumlah kasus sedikit dibagi dengan jumlah kasus semesta terus dikali dengan entropi yang sedikit, maka hasilnya ini 0,03115552. Begitu seterusnya dengan gen-gen yang ada, dengan gen glukosa, gen blood pressure, terus gen stent thickness, gen insulin, gen DMI, kemudian gen diabetes predictive function, dan gen X. Nah, maka hasilnya kalau di C45 dia faktor penentunya adalah gen yang paling besar. Terus ada gen yang paling besar dia akan jadi paling atas. Maka dapat disimpulkan ini ada 0,03, 0,1, 0,01, 0,00, 0,02, 0,02, 0,08 dan 0,02 dan kemudian 0,06. Dari gen yang ada ini yang paling besar adalah 0,1 karena dari sini aja udah terlihat ya 0,0, rata-rata 0,0. Nah, ini 0,1, maka glukosa yang paling berpengaruh untuk diabetes. Ini hasilnya. Ini saya buat satu literasi lah saya bilang kan, karena mengingat sudah kalau dibuat semua mungkin 500 halaman karena faktornya banyak sekali, karena datanya juga banyak, ada 700-an. Oke, mungkin ini untuk hitungan manualnya. Sekarang kita jalankan di Rapid Miner. Di sini saya menggunakan Rapid Miner versi 10. Ntar saya cek masih jalan tidak. Versi 10 dengan ketentuan yang pertama adalah read Excel. Ini sudah saya kerjakan ya. Kita ambil datanya, data set penelitian yang ada di sheet ini D45. Ini sheetnya ini yang saya ambil. Nah, terus di sini ada cross validation. Di dalamnya terdapat set rule, yang dimana set rule itu outcome-nya sebagai label, decision tree. Ini dengan ketentuan yang minimal abscess 2, terus minimal size for splitnya 4. Kemudian kita apply modelnya, kita cari performance-nya ini. Nah, dengan di Excel juga sama, dia outcome-nya jadi sebagai label, terus kita jalankan. Nah, ini performance datanya mendapatkan 71,10%. Kemudian, nah ini dia example read check apanya, Excel-nya. Kemudian ini decision tree-nya. Awalnya saya pikir, nah mungkin segini saja kan, pregnancies, rupanya ini, ini kita zoom out aja. Nah, faktor penentunya itu banyak sekali. Nah, jadi, nah ini dia paling atasnya. Nah, glukosa paling atas. Jadi hasil dari penelitian saya yang Excel, yang manual dengan di Rapid Miner tuh sesuai. Kalau saya cari semua, mungkin sebulan waktunya, menghabiskan waktu sebulan. Dengan DXFC sebagai mini, nah cara lihatnya gampang. Glukosa sama dengan medium. Ini berarti faktor penentunya adalah glukosa. Jadi faktor apa yang paling berpengaruh untuk diabetes adalah glukosa. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clustering dataset PMB dengan algoritma K-means. Jadi sini saya ambil dulu datasetnya. Jadi K-means itu dia kalau dia model clustering. Mana ya? Nah, ini datasetnya. Ini kita cluster lebih dahulu. Nah, ini data mentahnya. Nah, ini proses data mentahnya. Nah, ini data mentahnya saya ambil dari
yang tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 angkatan seleting kita. Ini ada Devi, Yunita, ini sama saya. Ini datanya kurang lebih ada berapa ya? Banyak lah pokoknya. Ada berapa ya? Ada 425 data. Kemudian dataset ini, PMB ini, kita masukkan ke preprocessing data, yang dimana data kalau di K-means clustering itu datanya tidak bisa berupa teks gini atau bisa berupa nominal, dia harus berupa integer atau angka. Beda sama C45. Dia sebenarnya bisa baca ini mungkin ya, karena kan di operator di Rapid Miner kan juga ada nominal to binominal, polynomial to binominal atau integer to numeric, ada operatornya pun ada. Jadi di sini saya kerjakan secara manual di Excel. Nah, jadi ini kita copy data mentahnya. Ini saya bagi, ini pembagiannya biar agak rapi sedikit kan. Terus, ini kita ubah datanya. Dengan ini kan cuman istilahnya jenis kelaminnya cuma ada 2, wanita sama pria. Jadi kalau dia wanita dia 0, pria tuh 1. Nah, ini dapat hasil. Terus agama kan ada Islam, terus Katolik, ada Kristen Protestan. Ada 3 kalau nggak lebih. Jadi, nah kita masukkan di rumus ininya agamanya. Islam dia 1, Katolik dia 2, Kristen Protestan 3. Selebihnya error. Kenapa saya buat error? Mana tahu di datasetnya itu ada kolom yang kosong atau kolom yang tidak sesuai datanya, maka dia harus error. Maka itu datanya kita hapus saja yang tidak sesuai. Nah, ini ada sesi siang, malam, kemudian pagi. Terus di sini saya buat kalau siang dia 2, malam dia 3, selebihnya 1, berarti pagi 1. Nah, ini juga ada kode prodi, gak usah kita informasikan karena udah berbentuk integer. Nah, ini nama prodinya ada. Kalau dia sistem informasi sama dengan 1, terus teknik informatika 2, manajemen informatika 3, terus komputerisasi akuntansi dia 4, selebihnya error. Nah, maka dapatlah hasilnya ini, dataset penelitiannya. Sebelum kita masuk Rapid Miner, kita masuk ke perhitungan manualnya. Nah, di sini agak lama ya. Nah, ini datasetnya, penelitiannya, kemudian dengan keterangannya. Jenis kelamin tadi saya jelaskan 1, wanita 0, terus agama ini juga ada. Kemudian, nah ini kita cari dulu centroid, kita tentukan dulu centroid pertama sama yang kedua. Ya. Nah ini kita tentukan dulu. Pokoknya dia tentukan centroid dulu. Ini saya hitungan manual. Ini dia hitungan manual lah. Tadi sele-selenya ya. Sele-sele di Excel gitu. Nah, ini datasetnya. Kemudian saya menentukan centroidnya yang pertama 01121. Ini kok nggak salah semalam yang pokoknya dia tentukan aja seracak. Kemudian kita menghitung dengan C1, C2, C3 seperti biasa. Nah, ini dengan rumus SQRT. Terus ini C2 juga begitu, C3 juga begitu. Ini jarak terdekat dengan menggunakan rumus min. Maka dapat kesimpulan ini hasil klasternya C1. Data pertama dia C1, data 2 C2, data ketiga C4, C5. Kemudian, nah ini saya kelompokkan objeknya. Selanjutnya saya kelompokkan di mana yang kayak merah-merah ini dia maron ini C1, biru dia C2, terus kemudian dia datasetnya yang C3 dia kuning. Kita hitung lagi. Nah, di sini kan ada perbedaan nih, DC2 dan C1. Maka kita hitung ulang dengan centroid yang ini, centroidnya penjumlahan dari pengelompokan objek. Mana tadi ya? Nah, ini hitungan dengan pengelompokan objek. Nah, hitungan pengelompokan objek. Selanjutnya, nah pokok intinya kalau dia mencari
Means dia data literasinya ini harus sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini C1, C2, kemudian ini. Setelah kita hitung manual mendapatkan hasilnya, terus kita masuk ke RapidMiner. Nah, ini datasetnya, penelitian saya. Mulai clustering, terus kita masuk ke RapidMiner. Nah, di RapidMiner ada ini dia. Ini sudah saya selesaikan semua yang RapidMiner. Jadi tinggal kita jalankan aja. Nah, di Red Excel, kalau dia di Kemis, kita jangan ada label, karena di Kemis dia tidak ada label. Terus clustering, saya mengambil 3 cluster saja, kemudian kita jalankan. Nah, maka mendapatkan hasil seperti ini. Devi Aryani cluster 0, ini kita anggap di Excel itu cluster 1. Yunita Febriantis cluster 2. Hamdani cluster 1, cluster 2. Coba kita cek dari yang ini aja dulu ya. Nah, ini cluster modelnya cluster 1 ada 29, cluster 2 ada 18, cluster 3 ada 3. Nah, ini cluster ini ingat ya, cluster 1. Nah, sama. Oke. Cluster 2 sama. Cluster ini berarti sini cluster 3-nya. Selanjutnya cluster 1-nya ada 3. 1 2 3 sesuai ya. Cluster 2 sesuai. Cluster 1-nya ada 3 sesuai. Oke. Selanjutnya kalau pembuktiannya nih, lihat. Cluster 1 ada 29 item. Cara melihatnya di sini juga bisa. Nah, ini tadi pengelompokan objek. Mana ya? Nah, ini kita hitung bisa. Nah, mungkin kalau saya jelaskan secara rinci mungkin agak bingung. Nah, ini centroid table-nya 0,5. Ini 0,5 dia di situ bacanya 0. Kalau dia read Excel-nya dia read Excel, di Excel-nya dia 0. 0 1 1 2. Ini 2 ini kayaknya. 0 1 1 2 1. 0 1 1 2 1. 0 1 1 2 1 sesuai. Karena dia 1,6 kan itu jadi 2. 1,2 jadi 1. Ini cluster ininya 0,6. Berarti ini 1 ya. Ini 0 ya. 0 1 3. Pokoknya dia ingat ada 3. Nah, ini 3. Kemudian ini ada 0 1 2 3 3. 0 1 2 3 3. Oke, sesuai. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang Kemin. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Ini di mana bahasannya ada dataset PMB, kemudian algoritmanya regresi linear. Masuk ke dataset. Nah, ini data mentahnya sebenarnya masih acak-acakan. Tapi udah saya kerjakan pre-processing datanya. Dan datanya ini ada prodi, ada transfer, dan ada registrasi. Karena sebelumnya saya pikir berganda juga ikut. Jadi yaudah. Ini di sini ada tahun 2015 sampai 2022. Dan ada yang daftar di tahun 2015 ada 750, 2016 ada 698, 2017 ada 655, terus 2018 ada 628. Kemudian di 2019 ada 539, selanjutnya 2022 ada 166. Terus ini prodi sebenarnya nggak ikut ke data regresi linear sederhana. Yang diambil hanya daftar dan registrasi. Ini ada transfer juga. Kemudian dari data mentah ini masuk ke, kita pertama ke hitung manualnya ya. Ke hitung manual. Nah, itu manualnya kita ambil datasetnya, di mana daftar itu sebagai X dan registrasi sebagai Y. Kemudian olah datanya ini ada X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Nah, ini X kali Y ini berarti 750 dikali dengan 337, maka hasilnya ini. Kemudian X2, daftar ini dipangkatkan dengan 2. Kemudian registrasi Y pangkat 2. Kemudian setelah dicari datanya semua ini, kita summary atau kita jumlahkan datanya semua. Yang daftar dijumlahkan, yang registrasi dijumlahkan, X, Y juga sampai dengan Y pangkat 2. Terus kita cari B-nya. Rumusnya kan Y sama dengan A tambah BX. Kita cari pertama B-nya dengan rumus nih, ada ini kita jumlah.
rumusnya ini, dimana 8 dikali G 17, G17 ini XY, 8 ini diambil dari datanya, dari 2015 sampai 2012 kan ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita kurang dengan sumeri daftar dikali dengan sumeri registrasi, dibagi dengan 8 dikali dengan sumeri X2, dikurang dengan daftar pangkat 2, sumeri daftar pangkat 2. Maka hasilnya minus 0,278. Kemudian A nya kita cari, A nya ini F17 nih, registrasi dibagi dengan 8 jumlah datanya, terus dikurang dengan yang B dikali dengan sumeri daftar dibagi dengan 8, maka hasilnya 392,201. Nah, ini contoh data testingnya. Contohnya kita bacanya gini, 2023 yang daftar 752, maka registrasinya perkiraan ada berapa? Intinya daftar ini hasilnya ini harus beda dengan yang training. Nah, 750 saya buat 752, terus ini 700 saya buat 68 gitu. Beda-beda lah pokoknya intinya. Kemudian kita hitung dengan rumus F35, ini kolom F35 berarti A ditambah dengan B terus dikali dengan daftarnya ini, value daftarnya, maka mendapatkan hasil 333. Selanjutnya seperti itu seterusnya. Nah, ini perhitungan manualnya, kemudian kita beralih ke rapid miner. Nah, ini rapid minernya yang dimana ada read Excel. Ini untuk masukkan data training, kemudian linear regresi operatornya, algoritmanya, kemudian di apply modelnya, kemudian ini read Excel 2, dimana ini untuk data testing. Coba ini saya contohkan ya, untuk masukkan datanya. Iya, data mining, PL, regresi linear. Next. Training. Nah, ini tahun daftar registrasi. Di sini tahunnya ini sebagai ID, terus registrasi sebagai label. Finish. Nah, setelah sama juga testingnya juga begitu, yang kita ambil datanya yang testing mana ya. Nah, ini testing kita ambil, kemudian kita jalankan. Nah, maka kita mendapatkan atributnya yang daftar covariance-nya ada minus 0,078 dan intercept-nya 39,2. Kita cek sama nggak dengan perhitungan manualnya. Minus 0,078 sama. Oke. Terus yang A-nya 392,201 sama. Jadi hasilnya yang rumusnya ini sama. Terus kita cek ini prediksi ya. Prediksi yang pertama dengan daftar 7,5 333. 5233 sama ya. 337 sama. 341 juga sama. Nih 340,9 341. Terus di akhirnya 380. 379,2 sama. Jadi kurang lebih 50% udah hampir sama antara manual dan rapid miner. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prediksi menggunakan dataset penyakit dan rumus dan algoritma KNN. Kita ambil dulu datasetnya. Datasetnya sama dengan yang C45. Nah, ini KNN. Tapi di KNN saya belum ada hitung manualnya, cuman saya hampir paham. Ya, intinya hitungan manualnya itu berdasarkan rating atau potensi terbanyak. Misalnya kita buat menjadi contohnya batasnya ada 3, 5 gitu. Jadi data testing ini saya belum buat hitung manualnya, tapi saya paham. Ini KNN. Nah, sini dari Excel kita ambil datanya, yang data training KNN. Kemudian data training ini kita bagi, kan ada 768 data, kemudian kita bagi 500 training dan selebihnya testing.
Nah, dari 511 sampai 768. Dengan catatan di outcome-nya kita buat tanda tanya, karena kan istilahnya kita bagi datanya. Ini outcome-nya kita tanya. Kemudian kita masukkan di Excel pertama sebagai data training, kedua sebagai testing dengan KNN. Nah, ini K-nya saya buat 70. Artinya ini penentunya di 70. Kita jalankan. Maka mendapatkan hasil. Nah, ini. Yang pertama ada positif, negatif, positif, negatif, positif. Prediksinya lebih ini intinya prediksinya ini ada kayak deskripsinya. The model 8 dimension. Yang pertama ada BMI, diabetes, X, terus ini ada insulin, normal, gangguan toleransi. Oke, kemungkinan sampai sini aja penjelasan saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.